Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Besti, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat baik-baik saja ya, dimanapun kalian berada guys ya. Kita lanjut di konten berikutnya, masih dalam suasana bulan suci Ramadan, hari terakhir ke-30 guys ya. Rencananya besok lebaran guys ya, kalau nggak salah sudah diputuskan guys ya. Dengan aja luar izin, mohon maaf lahir batin. Buat yang belum mudik jangan berkecil hati guys ya, nggak sempat mudik. Kalau kalian sudah mudik, selamat datang di Dukuh Selatan dan sekitarnya guys ya. Kalau yang masih di perjalanan, hati-hati guys ya, di perjalanan jangan ngebut-ngebut guys ya. Besok atau lusa masih tetap lebaran, masih sampai juga. Yang penting selamat gitu aja guys ya. Ada juga yang memutuskan berangkat setelah sholat Idul Fitri, bisa jadi karena masih ada kerjaan guys ya. Kita di sini bikin YouTube karena sesuai permintaan request dari teman-teman guys ya. Ada yang bertanya juga, ada yang bilang juga, Bang, karena ini kan dekat di terminal guys ya, bagaimana kalau seandainya taksi gelap atau travel gelap naksi selama lebaran guys ya, ataupun setelah lebaran, sebelum lebaran guys ya. Jawabannya boleh saja, asalkan punya ketentuan dan aturan yang berlaku guys ya. Pertama, kalau bisa guys ya, itu gunanya Menteri Perhubungan dan Polri guys ya, harusnya mereka itu berkoordinasi dulu. Mereka tuh awal Ramadan atau sebelum Ramadan tuh didaftarkan melalui Polres terdekat atau pihak perhubungan di Haji dan lain-lain guys ya. Jatuhnya bantuan harus mudik harus balik guys ya, seperti itu kira-kira guys ya. Tapi jangan dipintai biaya administrasi guys ya, yang penting fotokopi KTP, KK, SIM dan STNK guys ya, untuk bantuan armada guys ya. Seperti ibaratnya mereka punya travel atau punya rental guys ya, atau polisi atau TNI, PNS guys ya. Pas kalian lagi libur, kalian naksi mau lebaran kayak gini, gak apa-apa guys ya, diharapkan guys ya kalau ada TNI Polri guys ya. Kalau mengharapkan undang-undang revisi TNI yang baru dibuat itu hanya untuk berlaku untuk jenderal yang penjilat saja guys ya. Tapi kalau yang kopral tantama guys ya, kalau mau naksi gelap silakan guys ya, tapi jangan diprioritaskan. Nanti kalian mau menyeberang Bakahuni Merak atau di jalan karena ditegur kalian selonong boy tidak pakai sabuk, kalian ngamuk, jangan guys ya. Disilakan guys ya, untuk gunanya untuk jadi intelijen dan mata-mata juga guys ya. Kalau ada apa-apa di jalan seperti perampokan dan lain-lain guys ya, TNI Polri kalau mau jadi taksi gelap nggak apa-apa guys ya, yang penting didaftarkan saja, didatangkan saja. Gunanya kalau ada begal, ada rampok atau kalian terjadi hal yang tidak diinginkan, silakan terdaftar guys ya, gitu maksudnya guys ya. Dan pemerintah juga untuk hal ini harus cekatan guys ya, cekatan dalam hal mengambil kebijaksanaan. Jangan sampai istilah kata kalian itu melarang dan lain. Kasihan mereka beli baju lebaran, mau kredit mobil guys ya, atau sekalian pulang dari Jakarta guys ya. Cuma dua laki bini nanti ngajakin penumpang di jalan, boleh guys ya, tapi harus nyaman, hati-hati di jalan guys ya. Jangan sampai nggak kenal nanti kalian kena todong guys ya, jadi mudik kalian nggak nyaman gitu guys ya. Jadi kira-kira seperti itu guys ya, jangan sampai nanti mudik kalian nggak berkesan guys, gitu guys ya. Tuh ada yang jualan itu guys. Kira-kira seperti itulah guys ya, kalau ada taksi gelap yang beroperasi selama Idul Fitri, Idul harus mudik harus balik atau tahun-tahun biasanya, boleh guys ya. Dan haram malum juga untuk travel atau bis taksi yang terdaftar di Kementerian Perhubungan atau di loket guys ya. Walaupun kalian bayar pajak, tapi kalian daripada nggak tangkut guys ya, daripada mubazir guys ya, mereka nggak bisa mudik, kasihan guys ya. Tuh nggak apa-apa mereka nyari duit guys, kalian nyari duit, rezeki itu sudah diatur Allah semua guys ya. Jadi jangan takut apapun yang terjadi, kalau kita mau berusaha pasti bisa, gitu aja guys ya. Jadi saya minta kebijaksanaan dari pemerintah pusat dan daerah guys ya, baik itu tingkat provinsi, kabupaten guys ya, dinas perhubungan, TNI Polri guys ya. Kalau ada di posko terdapat razia travel gelap, biarkan guys ya, atau taksi gelap guys ya. Tuh seperti mobil Avanza, mobil pribadi kayak gini guys ya, gak apa-apa, mereka nyari duit guys ya, nyari untuk makan. Yang penting arahkan saja, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Lain kali atau tahun yang akan datang, nanti kebijaksanaan didata dulu guys ya, dikasih pelatihan guys ya, nanti dikasih sembako gitu guys ya. Jadi pemerintah tuh harus bisa
menangani masalah ini guys ya. Dan kapan lagi kalian mau bikin agak senang guys ya, kalau bukan saat-saat seperti ini guys ya. Tuh, jangan hanya omong-omong dan singa video atau macam ompong guys ya. Dikasih arahan dan pelatihan bukan berarti mereka dilarang. Kalau mereka dilarang ya buat apa juga guys ya. Mereka juga kalau kaya raya nggak mungkin seperti itu guys ya. Dan saya minta juga operator dan kemudian sebalik tetap di pull up jaga guys ya informasinya guys ya. Rekan-rekan media, jurnalis tetap dijagain guys ya. Jadi jangan sampai terjadi hal tidak diinginkan. Gitu aja guys ya. Kalau ada yang bertanya lagi, Bang, harus mudik, harus balik, ada travel gelap, ada taksi gelap guys ya. Bukan taksi seperti Bluebit dan lain-lain guys. Namanya kalau travel pasti travel guys ya. Tapi kalau taksi gelap seperti mobil pribadi yang tidak terdaftar di loket guys ya, boleh guys ya. Mohon kebijaksanaannya guys ya. Tuh, harusnya pemerintah cepat menangani masalah ini. Untuk yang akan datang nanti dikasih pelatihan dulu guys ya, minimal seminggu sebelum hari puasa itu bulan Ramadan guys ya. Untuk tahun 2026 yang akan datang dipanggil semua, didata mobil-mobil pribadi dan lain-lain guys ya, dikasih pelatihan guys ya, diperiksa kendaraannya guys ya, dan kesehatannya juga guys ya, bekerjasama dengan Menteri Kesehatan, dengan polisi dan lain-lain guys ya. Jadi mereka nggak ragu-ragu gitu guys ya, biar mudik kalian berkesan dan aman guys. Biarlah mereka mencari duit guys ya. Kalau saya jadi pemimpin, saya tidak akan mungkin meresehi kalian guys ya. Apapun yang terjadi, malah saya doakan yang terbaik untuk kalian guys ya. Pemerintah walaupun nggak ngasih THR, mungkin dengan cara seperti itulah guys ya, bisa guys ya. Tuh, pemerintah ini sekarang ini hanya omong-omong belakang guys ya. Ujung-ujungnya korupsi guys ya. Tuh, mengambil kebijakan kalau penting bermanfaat bagi rakyat tuh jangan ragu-ragu, harus cepat guys ya. Tuh, yang penting niatnya baik ya. Jangan sampai miskomunikasi gitu aja guys ya. Pokoknya harus bijaksana pemerintah guys ya. Tuh, untuk loket bis-bis yang besar-besar kayak gini, bus kecil guys ya. Halo. Ya. Dan minta maaf juga guys ya, harusnya sama-sama paham dan mengerti saja lah guys ya. Jangan sampai nanti ada travel pribadi gelap ataupun apa nanti diresehi. Biarlah guys ya. Tuh, mereka nyari duit, kita nyari duit guys ya. Sama-sama berdoa saja. Halo. Semoga sama-sama sukses, sama-sama baik, sama-sama sehat. Gitu aja guys ya. Jadi jangan sampai nanti kita saling hina, saling cecar, saling caci guys ya. Sampai ribut di jalan nih, penumpang pribadi gelap itu bahaya. Jangan guys ya, biarin guys ya. Saya mewakili dari sopir juga, saya juga pernah merasakan seperti itu guys ya, naik mobil travel gelap guys ya. Zaman dulu belum banyak mobil rental guys ya, belum banyak travel guys ya. Karena kehabisan mobil di Lampung guys ya, cari estafet. Akhirnya waktu itu ada yang meninggal juga keluarga guys ya. Jadi terbantu guys ya. Biarlah jangan diusili guys ya. Kalau ada yang ketahuan yang mengusili, meresehi, berarti kalian tuh belum siap untuk bijaksana gitu aja guys ya. Seperti mobil kayak gitu guys ya. Tuh, biarlah guys ya, jangan sampai diresehi guys ya. Tuh. Walaupun mereka terdaftar di loket ataupun tidak, dan loket-loket juga kalau mereka mau bergabung, yang penting mobil itu jangan bodong. Silakan guys ya, kalau mereka STNK yang mati pajak guys ya, di jalan mobil, motor atau bis atau mobil yang lain, yang penting lengkap guys, ada SIM, ada STNK. Kalau mati pajak setahun 2 tahun selama lebaran mudik ini, biar tidak mengganggu arus mudik sebalik, supaya mudik ini berkesan, saya minta kebijaksanaannya pemerintah, Samsat dan lain-lain, jangan ditilang guys ya. Kalau ketahuan awas saja ya. Terus saya mohon maaf, saya bukan menteri, bukan apa-apa guys ya. Saya tegaskan lagi. Jangan ditilang ya. Tuh, sukses ayah. Biarlah kalau travel gelap dan lain-lain ya. Tuh, mantap ayah. Tuh. Ya. Mantap ayah. Tuh. Sukses ayah. Tuh, kemarin aku nyari-nyari kamu katik ya. Sehat ya. Halo bos. Tuh, mantap ayah. Kalau mau belanja di sini ya, silakan ya. Kalau mau ke Jakarta, ke Palembang, Lampung, hubungi Kak Supi ya. Tuh, mantap ayo. Oke ya, Kak. Ya. Tuh, mobilnya Bekasi Raya guys ya. Untuk harga-harganya silakan temui Kak Supi ya. Tuh, itu yang bosnya guys ya. Saya menyampaikan saja guys, kalau ada travel gelap ataupun apa, kita sama-sama maklumi saja guys ya. Kalau ada STNK yang mati guys ya, ataupun apa, harap maklum guys ya. Ini mau pulang lagi guys ya, Bekasi Raya ya. Kira-kira seperti itulah guys ya.
sama-sama memaklumi, sama-sama saling ngerti dan sama-sama saling paham. Jangan sampai nanti akal-akalan, nanti bahaya guys ya. Kalau mereka mati pajak selama mudik dan harus balik, biarkan saja guys, kebijaksanaan saja dari pemerintah dan perhubungan. Jangan sampai nanti kalian menekan-nekan atau memaksa-maksa nanti guys ya. Jadi ajang duit nanti nilang-nilang di jalan, rahasia guys ya. Tiba-tiba macet guys ya, mobil di belakang kaget nabrak guys ya. Tuh, jadi kalau ini terdaftar semua guys ya di loket guys ya. Kira-kira seperti itulah guys ya. Jangan sampai mudik ini jadi nggak berkesan guys ya. Tuh, pasti dapat informasi saya guys ya. Tuh, informasi di dalam hal banyak tahu dari teman-teman guys ya, seperti ini seperti itu. Kira-kira begitulah guys ya. Tuh, jadi jangan sampai nanti mudik kita nggak berkesan. Jadi sisi paham apapun yang terjadi untuk hiburan dan kenang-kenangan saja. Jadi kalau mudik ini untuk nyaman, mudik sudah sepi, pemerintah sudah omon-omon, macam ompong, kucing kurap dan lain-lain guys ya, termasuk pupuk-papa ya. Tuh mulia ono hama ya. Jadi mengganggu harus mudik dan harus balik gitu lah guys ya. Dan mudik memang sudah sepi, gitu-gituin juga guys ya. Oke guys ya, seperti itulah. Nanti kita lanjut lagi. Jika ada salah kata salah ucap, saya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan hilap. Sukses selalu buat kalian dimanapun berada. Saya atas nama Hendra Bae, mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat mudik guys ya. Minta kebijaksanaan dari pemerintah secepatnya, gitu aja guys ya. Keluarkan langsung surat perintah guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Pesan dadah.